Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Pasti Bisa. Di video keempat kali ini kita akan membahas masih tentang tes intelijensia umum Sekdin 2020. Kali ini kita masuk ke subtes penalaran analitis. Jadi di soal-soal ini kemampuan analisa teman-teman diuji atau diujikan gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke soal pertama. Soalnya seperti apa? Seperti ini. Soal nomor 1. Setiap hari Kamis, Umar memiliki jadwal untuk les bahasa Jerman. Ali harus les bahasa Prancis 3 kali seminggu, yakni setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Doni harus kursus bahasa Jepang pada hari yang sama dengan jadwal daftar les, kecuali hari Rabu, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, siapakah yang pergi les pada hari yang sama setiap minggu? Nah, soal seperti ini tipenya adalah tipe penjadwalan. Jadi teman-teman untuk mempermudah bisa menggunakan tabel gitu ya. Nah, kalau menggunakan tabel kira-kira seperti ini bentukannya. Jadi ada 5 orang anak, Umar, Ali, Doni, Dafa, Bams, sebagaimana di soal disebutkan. Lalu harinya Senin sampai Minggu. Nah, tinggal kita plot aja. Baca ulang soalnya. Setiap hari Kamis, Umar memiliki jadwal untuk les bahasa Jerman. Berarti hari Kamis, Umar bahasa Jerman. Ali harus les bahasa Perancis 3 kali seminggu. Plot juga Perancis. Doni harus kursus bahasa Jepang pada hari yang sama dengan jadwal daftar les kecuali hari Rabu. Nah, ini harus dibaca baik-baik. Doni harus kursus bahasa Jepang pada hari yang sama dengan jadwal daftar les. Berarti Doni sama jadwalnya sama Dafa kecuali hari Rabu. Jadi Doni hari Rabu masuk bahasa Jepang, tapi Dafa nggak les gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, Bams memiliki jadwal untuk les komputer di hari Rabu. Oke, berarti itu. Siapakah yang pergi les pada hari yang sama setiap minggu? Nah, jadi kalau bentuknya udah tabel seperti ini, kita gampang ngelihatnya ya. Berarti anak yang setiap hari yang sama hari lesnya itu bisa kita lihat Ali, Dafa dan Ali, Doni dan Bams gitu. Jadi jawabannya adalah yang B, Ali, Bams, Doni gitu. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Pemerintah membentuk 3 tim SAR. Masing-masing timnya terdiri atas 3 orang. Jadi kita bisa bilang aja tim 1, tim 2, tim 3. Dalam peraturan, A1 tim dengan D. A1 tim dengan D. B tidak boleh 1 tim dengan G maupun C. Dalam peraturan A1 tim dengan D. Bisa kita tulis A 1 tim dengan D. Kita taruh aja di tim 1. B tidak boleh 1 tim dengan G maupun C. C tidak boleh dipisahkan dengan I. C tidak boleh dipisahkan dengan I, berarti C harus sama I ya. Nah, berarti kita taruh aja tim 2, C sama I. E dan H harus 1 tim dengan B. E dan H harus 1 tim dengan B. Maka B, E, H itu harus di 1 tim. Kita taruh di tim 3. Sedangkan F harus dipisah dengan A. F harus dipisah dengan A, berarti F gak mungkin di tim 1. Tim 3 udah penuh, berarti F harus ada di tim 2 bersama C dan I. Selanjutnya tinggal sisanya. Sisanya yang belum adalah yang G. Berarti G ada di tim 1. ADG. Berarti pengelompokannya adalah ADG di tim 1, CIF tim 2, dan tim 3 ada BEH. Berarti jawabannya adalah dari skema di atas, komposisi tim yang terbentuk adalah yang C, ADG, BEH, dan CIF. Seperti itu. Ini gampang, teman-teman tinggal menggambarkannya aja dari tulisan ke bentuk yang lebih sederhana, yang gampang dipahami. Seperti itu triknya. Oke, kita masuk soal nomor 3. 6 orang siswa, yaitu Amar, Kana, Syifa, Aldi, Wawan, dan Risma ingin mengikuti latihan bermain musik. Jadwal kelas musik yang tersedia antara lain piano dan gitar hari Selasa, drum dan cello di hari Kamis, biola dan bass di hari Jumat. Nah, ini ada peraturan-peraturan tambahan di bawahnya 1-5. Teman-teman bisa baca dan pahami. Nah, ini soal seperti ini juga termasuk soal penjadwalan gitu ya. Kelas musik apa yang bisa diikuti Risma dan Syifa secara bersamaan? Oke, karena ini bentuknya penjadwalan, maka kita bisa mempermudahnya dengan menggunakan tabel lagi. Di sini ada Amar, Kana, Syifa, Aldi, Wawan, dan Risma sebagaimana di soal. Nah, tinggal kita plot aja. Oke, setiap anak hanya bisa mengikuti maksimum 1 jenis alat musik dalam sehari. Oke. 2. Amar dan Syifa diwajibkan orang tua mereka untuk mengikuti kelas cello. Amar, Syifa, kelas cello. Cello itu di hari
Kamis. Oke, Celo di hari Kamis berarti kita plot Celo, Amar, Syifa. 3. Risma dan Kana bersepakat mengikuti kelas drum. Risma Kana kelas drum. Drum itu ada di hari apa? Drum itu ada di hari Kamis. Oke. Risma dan Wawan tidak mengikuti kelas piano. Oke. Risma Wawan tidak mengikuti kelas piano. Ini aku gambarkan abu-abu gitu ya. Berarti nggak diambil. Yang kelima, Risma tidak memilih kelas bass. Oke, bass ada di hari Jumat, jadi seperti itu. Risma tidak mengambil kelas bass. Pertanyaannya, kelas musik apa yang bisa diikuti Risma dan Syifa secara bersamaan? Risma dan Syifa secara bersamaan. Oke, Risma gak mungkin. Risma karena gak ngambil piano, maka gak mungkin piano jawabannya. Gak mungkin. Bass juga Risma gak ngambil, jadi gak mungkin. C, drum. Karena Risma udah ngambil drum dan Syifa udah ngambil cello, maka Syifa udah nggak bisa ngambil drum karena cello dan drum di hari yang sama. Itu melanggar poin nomor 1. Setiap anak hanya bisa mengikuti maksimum satu jenis alat musik. Jadi piano nggak bisa, bass nggak mungkin, drum nggak mungkin, cello juga nggak mungkin. Jadi jawaban yang mungkin adalah gitar. Jadi Risma dan Syifa secara bersamaan bisa mengikuti kelas gitar gitu. Oke, next. Oke. Soalnya sama tapi pertanyaannya beda ya. Sekarang pertanyaannya adalah kelas apa yang mungkin dipilih Wawan jika dia tidak mau sekelas dengan Risma dan Syifa? Kelas apa yang mungkin dipilih Wawan jika dia tidak mau sekelas dengan Risma dan Syifa? Jadi dia nggak mau sekelas sama Risma dan Syifa. Nah, sekarang tinggal kita cari aja. Risma kan nggak mungkin ngambil piano. Risma nggak mungkin ngambil piano dan bass. Jadi tinggal dicari aja piano dan bass. Si Risma kan nggak mungkin ambil kelas piano dan bass. Berarti kan si Wawan udah pasti nggak akan mungkin dong ketemu di kelas piano dan bass. Maka kemungkinannya ada 2, piano atau bass gitu. Tapi Wawan juga nggak bisa milih piano gitu. Ya udah berarti piano nggak mungkin, yang dipilih yang bass gitu. Jadi Wawan pasti kalau pilih bass nggak akan ketemu Risma gitu. Jadi ya udah, bass. Jawabannya adalah yang bass gitu. Gitu ya. Oke, selanjutnya soalnya sama. Teksnya sama, soalnya beda. Kelas apa yang mungkin menjadi pilihan Kana? Nah, kelas apa nih yang mungkin jadi pilihan Kana? Nah, di sini Kana udah milih drum ya dari teks drum. Berarti ya udah. Berarti Kana pasti ngambil kelas drum. A, B nggak ada drum, E nggak ada drum, C dan D ada drum. Oke, drum. Oke. Nah, sekarang pilih mana? Biola bass, biola drum bass, atau drum bass piano. Nah, sekarang kita lihat. Oh, ternyata biola sama bass itu ada di hari yang sama. Biola dan bass hari Jumat. Maka nggak mungkin diambil 2 les musik ini. Karena menyalahi aturan nomor 1. Setiap anak hanya bisa mengikuti maksimum 1 jenis alat musik dalam 1 hari. Gitu. Berarti C ini nggak mungkin, berarti jawabannya adalah yang D. Jadi Kana bisa ngambil, yang paling mungkin diambil Kana adalah kelas drum, bass, dan piano gitu. Oke, next soal nomor 6. 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Tini tidak bersebelahan dengan Salim. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nila duduk di dekat Tia, Tini duduk di dekat Jufri, dan Jufri duduk di sebelah Nila. Salim tidak ingin didahului Harto, dan Harto bersebelahan dengan Tini. Tia duduk di urutan terakhir. Nah, kalau kita baca teks ini agak membingungkan gitu ya, maka kita harus menggambarkannya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Oke, kalau kita gambarkan teks ini, maka akan menjadi seperti ini. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Ini nanti aja, karena ini nggak bisa kita simpulkan. Nah, yang bisa kita simpulkan dari kalimat yang ketiga ini. Nila duduk di dekat Tia. Oke, Nila duduk dekat Tia. Kita anggap aja Nila, yang pertama Nila, terus yang kedua Tia gitu. Tia ada duduk di setelahnya Nila gitu ya. Karena ini urutan ya, dari atas ke bawah gitu. Oke, Nila duduk di dekat Tia, Nila Tia. Selanjutnya, Tini duduk di dekat Jufri, dan Jufri duduk di sebelah Nila. Tini duduk di dekat Jufri, dan Jufri duduk di sebelah Nila. Ya, kira-kira seperti ini. Tini, Jufri, Nila. Urutannya seperti itu.
Kalimat berikutnya, Salim tidak ingin didahului Harto. Kalau tidak ingin didahului berarti Salim duluan gitu ya. Berarti Salim Harto. Dan Harto bersebelahan dengan Tini. Oke, kita anggap aja seperti ini. Salim, Harto, Tini. Oke, nah kita udah punya 3 kelompok seperti ini. Selanjutnya, Tia duduk di urutan terakhir. Oh, Tia duduk di urutan terakhir. Nah, berarti urutannya kalau 3 kelompok ini kalau kita urutkan, maka akan menjadi seperti ini. Nila dan Tia ada pada paling bawah. Karena Tia kan duduk di urutan terakhir. Selanjutnya, Tini, Jufri, Nila, dan Nila gitu ya. Lalu Salim, Harto, Tini. Ya, Salim, Harto, Tini. Seperti itu. Sehingga ini akan membentuk kalau kita urutkan 1 sampai 6, urutannya jadi seperti ini. Salim, Harto, Tini, Jufri, Nila, Tia. Nah, tadi ada satu kalimat yang tidak kita pakai dulu, yaitu kalimat kedua. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Kalau urutannya seperti ini, menyalahi kalimat ini atau tidak? Ternyata enggak ya. Tini kan di urutan ini Tini tidak bersebelahan dengan Salim ataupun Tia. Jadi urutan ini masih bisa kita pakai, sehingga urutan dari 6 orang ini adalah seperti ini. Sehingga jawabannya, siapakah yang duduk di urutan keempat? Jawabannya adalah Jufri. Seperti itu. Oke, kira-kira konsepnya seperti itu, teman-teman. Oke, next. Teksnya masih sama. Pertanyaannya yang beda. Urutan tempat duduk dari pertama adalah, ini sudah bisa kita jawab ya, dari pengurutan yang tadi kita lakukan sebelumnya. Berarti urutannya adalah Salim, Harto, Tini, Jufri, Nila, Tia. Jawabannya adalah yang A gitu. Oke, next. Soal nomor 8. Hasil survei menunjukkan bahwa lagu keroncong lebih disukai daripada lagu klasik. Lagu rock dan dangdut sama-sama disukai. Namun lagu keroncong lebih disukai daripada lagu rock dan dangdut. Lagu pop lebih disukai daripada lagu keroncong. Lagu rock lebih disenangi daripada lagu klasik. Urutan jenis lagu dari yang paling digemari sampai yang paling tidak digemari. Oke. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita gambarkan jadi yang bentuk yang lebih sederhana. Dari kalimat nomor 1 ya. Hasil survei menunjukkan bahwa lagu keroncong lebih disukai daripada lagu klasik. Oke, kira-kira seperti ini. Keroncong habis itu baru klasik. Lagu rock dan dangdut sama-sama disukai. Namun, lagu keroncong lebih disukai daripada lagu rock dan dangdut. Kita urutkan jadi seperti ini. Keroncong, klasik, dangdut, atau rock lah gitu ya. Karena dangdut posisinya sama dengan rock. Nah, urutannya bisa seperti ini, tapi bisa juga keroncong, dangdut, rock, baru klasik gitu ya. Kan gitu bisa juga ya sebenarnya. Tapi nggak apa, kita pegang aja dulu urutan yang seperti ini. Keroncong, klasik, dangdut, sama dengan rock. Nanti ditambah informasi-informasi berikutnya, nanti kita perbaiki. Oke, selanjutnya. Lagu pop lebih disukai daripada lagu keroncong. Lagu pop lebih disukai daripada lagu keroncong. Berarti pop ada di atasnya keroncong. Seperti ini. Selanjutnya, lagu rock lebih disenangi daripada lagu klasik. Lagu rock lebih disenangi daripada lagu klasik. Setelah kalimat terakhir ini berarti urutan kita ternyata salah. Berarti dangdut rock duluan baru klasik gitu ya. Sehingga kita perbaiki menjadi seperti ini. Pop, keroncong, dangdut, rock, baru klasik. Udah, sehingga urutan kegemaran suatu musik itu bisa kita urutkan seperti ini. Pop, keroncong, dangdut, atau rock, baru klasik. Baru kita bisa jawab soal ini. Urutan jenis lagu dari yang paling digemari sampai yang paling tidak digemari. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Pop, keroncong, rock, dangdut, baru klasik. Gitu. Oke, selanjutnya teksnya sama, soalnya beda. Jenis lagu yang paling sedikit penggemarnya, berarti yang paling bawah ya. Berarti ya udah klasik jawabannya. Gitu. Kira-kira konsepnya seperti itu. Jadi di penalaran analitis ini seringkali satu teks itu bisa beberapa soal gitu ya. Satu teks bisa terdiri dari 2 soal, 3 soal, dan seterusnya gitu. Tapi ada juga yang cuma 1 soal aja, 1 teks 1 soal. Kemarin di seleksi SKD CPNS juga ini soal penalaran analitis yang seperti ini keluar gitu. Jadi teman-teman bisa berlatih lebih banyak. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sukses untuk teman-teman tes SKD-nya, semoga bisa lanjut ke tes berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.